Halo brother, dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja, sehat dan banyak rezekinya. Kali ini kita akan membahas film Dewa Pedang terbaru yang dirilis akhir Maret 2026. Masih hangat dan sangat menarik untuk kita bahas. Seorang bocah yatim piatu yang dihabisi orang tuanya sejak kecil. Dia diselamatkan oleh master tua berilmu tinggi hingga menjadi Dewa Pedang tak tertandingi. Tidak usah berlama-lama lagi, kita masuk ke alur ceritanya. 上古之时，仙人太子长琴 Kisah berawal pada zaman Dewa kuno. Putra mahkota bernama Dewa Changqin berteman baik dengan ular air Gunung Yao. Namun tak lama ular tersebut mati diri hingga menjadi naga yang memicu bencana di Gunung Bujau. Changqin pun diperintahkan untuk menghabisi sang naga. Namun dia tak tega memutuskan untuk tak menghabisinya, yang membuatnya mendapatkan hukuman petir langit dan kehilangan status dewa selamanya. 水火小斩应龙，受命斩杀应龙。但长琴不忍，于是被发五雷架，遇仙机，轮回往。 Saat Yanqin akan reinkarnasi, muncul seorang pendekar ahli pembuat pedang dari sekte Long Yuan, mengambil jiwanya untuk menempa pedang pusaka dengan formasi darah. Changqin menolak hingga setengah jiwanya melepaskan diri. Setengah jiwa lainnya diambil dan ditempa menjadi pedang pusaka penghancur dunia bernama pedang Penji. 太子长琴夺去命魂铸剑，不足工匠以血图之阵，但仙灵被龙渊宫仙灵挣脱而出，焚祭。 Di lembah Wumeng, Dewi Nuwa yang dipercaya untuk menjaga pedang Penji diserang oleh para pendekar dari penjuru negeri memperebutkan pedang tersebut, hingga putranya bernama Yunsi terluka parah. Untuk menyelamatkan nyawanya, sang ibu memutuskan memasukkan jiwa pedang Penji ke dalam tubuh Yunsi. 将剑魄注入你的体内，是你一生的伤。 我来迟了。 Sang ibu tewas dan Yunsi beserta pedang Penji diselamatkan oleh master tua. Dia dibawa ke sektenya dan mengganti namanya menjadi Tusu. Dia akan diasuh dan dilatih untuk menyeimbangkan aura negatif dalam tubuhnya. Dan singkat cerita, kini Tusu telah dewasa. Aura negatif yang berada dalam tubuhnya mulai aktif. Sang master pun bergegas memasuki alam bawah sadarnya. 武苏，切不可被杀进来。 Di tempat lain di kota Tianlong, ketua sekte merasakan bahwa aura pedang Penji muncul kembali, yang berarti tak lama lagi akan terbangun. Harus segera menemukan jiwanya agar pedang Penji bisa disegel kembali. Salah satu murid bernama Kingsu ditugaskan untuk turun gunung mencari jiwa pedang Penji. 本季就要醒了，如今煞气再起，清雪，你去吧，必须尽快将其取。是，婆婆。清雪身为李天，这么快就来了。 Begitu juga dengan Tusu, terpaksa turun gunung untuk menghindari hukuman dari ketua sekte karena tanpa sengaja melukai sang master dalam dimensi alam bawah sadarnya. Namun dalam perjalanan, tak sengaja menemukan sebuah gua yang diselimuti aura siluman yang kuat, yang ternyata banyak bangsa manusia dikurung di sana untuk diserap kekuatannya. 终于来了个好货色了。
Tusu mengalahkan siluman tersebut dalam sekejap. Dia pun segera membebaskan semua yang ditahan. Saat akan pergi, seorang tabib bernama Sugong menyapanya. Namun tiba-tiba Tusu kesakitan yang ternyata dari energi besar plakat kuno berbenturan dengan energi dalam tubuhnya. Jika berhasil mendapatkan plakat kuno seutuhnya, maka aura negatif dalam tubuh Tusu bisa dikeluarkan. Namun Tusu mengabaikannya, dia tak berminat ada urusan yang lebih penting. 便可用于化解此伤，完整的玉衡便可用渡魂之术，亦与我等一同寻找碎片，替少侠将体内的煞气引出，便可替少侠摆脱煞气侵蚀。在下还有要事在身，恕不奉陪，还是交由青玉坛保管吧。 Tusu pun melanjutkan lagi perjalanannya dan tersengaja melihat seorang gadis. Dia adalah Kingsu yang ditugaskan gurunya untuk mencari jiwa pedang Penji. 无意到此，不是有意窥看，我地云锁，有意窥看你的，为什么还要使这样的手段呢？这剑就归我啦，这剑就还给你。 Tusu akhirnya berhasil melepaskan diri dari ikatan Kingsu. Dia mengejar Kingsu sampai ke kota karena mengambil pedangnya. Energi negatifnya aktif kembali yang membuat dia lemah dan kesakitan. Dan tiba-tiba anggota sektenya muncul yang akan menghukum Tusu karena dianggap telah melukai ketua sekte. 残害同门私逃下山，不愿与你们纠缠，处心积虑构陷我。跟我们回去受罚。快走！不想再杀害你们。比武不都是一个打一个的吗？喂！ Tak lama Kingsu muncul membawa pedangnya. Tusu menyuruhnya untuk segera pergi dan menyerahkan pedangnya karena sudah tak mampu mengendalikan dirinya sendiri akibat energi negatif dalam tubuhnya. 你没事吧？赶紧走，把剑放在地上。你没事便好。 Keesokan harinya, Tusu tersadar. Dia terkejut energi negatifnya mereda. Yang ternyata semalaman Kingsu mengalirkan energi positifnya kepada Tusu. Kingsu pun mengembalikan pedang Penji. Tusu menjelaskan jika dirinya berpisah dengan pedang Penji, maka energi negatifnya akan aktif dan tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Akan membahayakan nyawa orang 把 banyak. 剑还给你。 只是此剑不可离身，恐伤及性命。 风晴雪，我们做个朋友吧。 Kingsu membawa Tusu ke hadapan Sugong. Dia memberikan siluman rubah bernama Xiangling untuk menemaninya dalam perjalanan. Namun ternyata Xiangling mengenali Tusu sejak kecil saat desanya dibantai. Amarah Tusu tiba-tiba memuncak saat membicarakan tentang desanya. Namun setengah ingatannya hilang akibat energi negatif. Sugong menjelaskan jika ingatannya ingin pulih kembali dan menghilangkan amarah yang tak terkendali, harus segera mengeluarkan energi negatif dalam tubuhnya. Sugong pun menawarkan diri untuk membantunya. 屠尊是何人所为？姑娘也请回吧。不知是否与逝去的记忆有关，只怕都与这煞气有关。我所说的玉衡一事，百里少侠的记忆也可恢复，结伴同行，也算是一段缘分了。好，姑娘就别跟来了。我与欧阳少侠一同出发。 Keesokan harinya mereka pun pergi, namun Kingsu tak diajak. Tak lama mereka tiba di kota Qingchuan bertemu dengan Langseng. Dan tiba-tiba Tusu melihat Kingsu yang ternyata mengikutinya secara diam-diam. Yang akhirnya Kingsu pun diajak juga. Dan tak lama mereka singgah di sebuah kedai menemui nenek peramal bernama Nyonya Jin untuk mencari plakat kuno atau yang disebut pusaka Yuheng yang dapat mengeluarkan energi negatif Tusu. 欧阳少公求见锦娘。 在下锦娘，见过诸位前来，所为何卦？少侠，请上前一步。特来卜卦碎片的下。我们的朋友被煞气侵体，急需玉衡化解。大凶，乃死局，逢生之象，从未见过如此凶命。还请锦娘帮忙。 3日后，我将御医生死劫替你们补了这卦。 Keesokan harinya, mereka berkumpul kembali akan bertemu dengan Nyonya Jin. Namun tiba-tiba Tusu merasakan munculnya aura siluman. 妖气。
Tusu terluka parah hingga tak sadarkan diri. Namun keesokan harinya Tusu pulih kembali yang ternyata semalaman Kingsu mengalirkan energi positifnya. Dan tak lama mereka pun berkumpul kembali menemui Nyonya Jin. Hasil ramalannya pun mengatakan bahwa pusaka Yu Heng berada di kuil Tiesu di luar kota Qingchuan. Mereka pun bergegas pergi. Namun malam harinya saat sedang beristirahat, tiba-tiba utusan ketua sekte Yao muncul. Dengan mengejutkan, mereka mengatakan bahwa Kingsu harus segera merebut pedang Penji dan menghabisi Tusu. 不宁杀人夺剑，重新封印焚寂，便可以不必再装。快杀了百里屠苏！你们胡说，婆婆定不会这么做的。Setelah mereka pergi, Tusu marah kepada Kingsu tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Tusu pun mengusirnya. 不叫你走，你听不懂吗？请你们一定要杀了我，最终被杀气所控。 Ternyata para pendekar semalam adalah utusan seorang pendekar yang menghabisi ibunya Tusu yang ingin merebut pedang Penji. Dia sengaja memisahkan Tusu dengan Kingsu agar lebih mudah merebut pedangnya. Sementara Tusu kini tiba di kuil Tiesu dan akhirnya Sugong melihat pecahan Yu Heng. Namun tiba-tiba 地下有东西，现在感觉得到。 Akhirnya pecahan Yu Heng berhasil didapatkan. Kini pusaka Yu Heng sudah utuh dan bisa digunakan. Namun tiba-tiba mereka dikurung, yang ternyata Sugong mengkhianati semuanya. Dengan mengejutkan, ternyata Sugong adalah Dewa Changqin, pemilik kekuatan pedang Penji yang sesungguhnya. Dia ingin mengambil kembali kekuatannya untuk membangkitkan kekasihnya bernama Sun Pang, meski harus mengorbankan nyawa seluruh dunia. Dan akhirnya... Tusu tak bisa bergerak oleh kekuatan pusaka Yu Heng yang menyerap seluruh energinya. Mereka pun mencoba membantu namun tak mampu. Dan tiba-tiba seluruh ingatan Tusu pulih kembali. Ternyata yang menghabisi ibunya dan membantai desanya adalah Sugong. Sugong terkejut dan marah. Ternyata pusaka Yu Heng tak berhasil menyerap energi Tusu yang diakibatkan oleh aura positif Kingsu membantu menetralkannya. Sugong membawa Kingsu dan mengancam jika tak datang ke Penglai, maka Kingsu akan dihabisi. Tak lama muncul kakak perguruannya menyampaikan pesan dari gurunya bahwa setengah jiwa Changqin berada dalam tubuh Tusu. Jika salah satu tewas, maka Changqin dan Tusu akan tewas. Dia pun meminta bantuan kakaknya untuk membuka segel energi negatifnya agar bisa menandingi Sugong meski dengan resiko nyawa taruhannya.屠苏此行不是为了求死。屠苏，
记住师尊的话。 Tak ditunda lagi, mereka pun tiba di istana Penglai, markas besar Sugong. 清雪，臣们， Mereka semua kalah, termasuk Tusu yang kini diserap kembali kekuatannya. Semua menyadarkan Tusu agar dapat mengendalikan pikirannya. Dan akhirnya pertarungan pun semakin brutal. 明辨本性。 Sugong terkejut kekuatan Tusu setara dengannya. Dia pun mengancam akan menghabisi Kingsu jika tak menyerahkan kekuatannya. Namun dengan mengejutkan, Tusu memutuskan untuk mengakhirinya. Satu-satunya cara untuk memusnahkan Dewa Changqin dan menyelamatkan Kingsu. 眼睛好好看着！ Tusu dan Sugong sama-sama terluka parah. Kingsu dan semua temannya tak kuasa menahan kesedihannya. Dan tak lama akhirnya Sugong dan Tusu tewas. Setelah kematian Tusu, Kingsu menjelajahi dunia persilatan mencari cara untuk membangkitkannya kembali. Setelah perjuangan panjang, akhirnya Kingsu memiliki satu cara untuk membangkitkan Tusu kembali dengan mengaktifkan kekuatan pusaka Yuheng di Gunung Salju. Dan tiba-tiba Dewi Nuwa muncul dan mengatakan bahwa Sugong masih hidup disegel di tempat terlarang. Dewi Nuwa akan mengabulkan permintaan Kingsu bahwa Tusu akan dibangkitkan kembali. Namun seluruh ingatannya akan hilang, tak akan mengenali lagi Kingsu. Kingsu akan menerima semua risikonya asalkan Tusu bangkit kembali. 你当真要复活他吗？ 请娘娘垂怜，许我将他复活。 苏即便复活，也并不会认得你。百里屠苏的记忆再不可唤醒。秦雪也心甘情愿。 Tusu akhirnya terlahir kembali, namun semua ingatannya di masa lalu kepada Kingsu telah hilang. Kingsu pun merasa bahagia meski Tusu tak mengenalinya. Dia hanya bisa mengawasinya dari kejauhan. Lan Sheng menyamar menjadi teman Tusu sejak lahir. Kini dia mengganti nama menjadi Jingtai. Dan tiba-tiba tak sengaja Jingtai terjatuh merobohkan toko burung yang membuat burungnya berterbangan. 我的鸟真飞走了！ Dengan tepat waktu Kingsu muncul menyelamatkannya. Meski Tusu tak mengenali Kingsu, akhirnya mereka bertemu kembali setelah berpisah lama. 我们是不是在哪儿见过呀？ 不要着急推开我，你刚说你不是淫贼，怎么就突然开始说？ 像是在哪儿见过。 好啦好啦， 能告诉我你的名字吗？ 你
今天谢谢你啊。 Kekasih Sugong bernama Sun Pang ternyata masih hidup. Dia dan pengawalnya bernama Su Chang diam-diam mengawasi pergerakan Tusu. Sun Pang memiliki rencana akan membebaskan Sugong dari segala Dewi Nuwa. Dia pun mendatangi seorang pendekar untuk mendapatkan cermin Qian Kun, benda pusaka yang dapat membebaskan Sugong dari segalanya. 乾坤照古镜， 此乃上古神器， 我愿用全部的转世轮回。 公主当真无悔。 Setelah mendapatkan cerminnya, Sun Pang berpesan kepada Su Chang untuk menjaga Sugong jangan sampai kembali lagi ke dunia jahatnya, membalaskan dendam kepada Tusu yang kini hanya manusia biasa. 太好了， 绝不能再看他错下去了。百里屠苏也只是凡胎肉身，与少公相认，才使他误入歧途，绝不可再错下去了。 King Su menemui gurunya Tusu, namun tak lama seorang murid melaporkan bahwa cermin Qian Kun telah diambil. Diduga ada seseorang yang akan membebaskan 恐 Sugong. 怕是有人得到了乾坤照古镜。 那欧阳少公岂不是要再次出事？什么人如此胆大妄为？ 那屠苏 Su Chang dan pasukannya mendatangi Tusu akan membawanya ke tempat terlarang untuk membebaskan Sugong. Untuk kedua kalinya, King Su dengan tepat waktu menyelamatkan Tusu. Demi keselamatan dirinya dan keluarganya, King Su menyuruh Tusu untuk menemuinya di kota Tianyong, perguruan besar yang dipimpin oleh gurunya Tusu. Tak ditunda lagi, Tusu pun pergi ke sana. Tak lama Jing Tai pun muncul menyusul. Mereka pun memasuki istana Tianyong. Dan tak lama muncul King Su dan guru besar. Para murid baru akan dilihat masing-masing energi dan auranya. 天雍城招收弟子，根骨形态便尽显眼前。 我来。你醒醒，醒醒啊，苏 Semua terkejut melihat aura Tusu yang tak muncul, malah terlihat bencana besar. Sang master pun membawa King Su dan menceritakan bahwa zaman dewa kuno, dewa perang bernama Ciyu memberontak istana langit. Demi menjaga kedamaian dunia, putra mahkota dewa Chankin bertarung dengannya dengan brutal, hingga berhasil menyegel Ciyu di tempat terlarang dengan menggunakan cermin Qian Kun. Yang berarti jika cermin Qian Kun digunakan untuk membebaskan Sugong, maka dewa perang Ciyu akan ikut terbebas. 太平之大战不休，常见乾坤照古镜之，终将是有击败于封建规矩。 蚩尤和魔君也会在顷刻间逃出，一定要护苏苏周全。 晴雪，切不可过度担忧。 Master Jiyi dan para petingginya termasuk King Su bersiap akan mendatangi tempat terlarang untuk menghadang rencana mereka membebaskan Sugong dan Ciyu. Mereka pun bergegas mendatangi gerbangnya yang berada di ujung gunung Kunlun. Sementara Sun Pang akhirnya berhasil membuka gerbangnya. Sugong terkejut melihat Sun Pang yang ternyata masih hidup. Dan akhirnya... Ciyu akhirnya akan terbebas dari segelnya, namun harus mencari tubuh baru untuk bangkit. Dia menertawakan Sugong karena dulunya dia disegel olehnya, sedangkan kini menjadi tawanan yang sama seperti dirinya. Sementara Tusu dan Jing Tai muncul menyusul membantu mereka. Tusu terkejut dan bingung saat Su Chang mengenali dirinya. King Su pun menyuruh petingginya untuk segera membuat Tusu pergi, sementara dia akan melawan Sun Pang kembali.
Qiu mengajak kerjasama kepada Sugong. Dia akan memasuki tubuhnya, menyatukan dua kekuatan besar dan agar dapat memerintah pasukan iblis dan dapat segera terbebas dari segelnya keluar dari tempat terlarang. Sugong awalnya menolak, namun saat melihat Sun Pang terluka, dia pun menerima kerjasamanya. Dan saat King Su masih berusaha menutup gerbangnya, tiba-tiba ingatan Tusu kembali pulih sepenuhnya. Dan akhirnya... Dengan mengejutkan, Sugong berhasil terbebas dari segelnya dengan menyatukan dua kekuatan besar antara dirinya dengan Qiu. Master Ji Yi akhirnya muncul turun tangan menyegel kembali Sugong dan pasukan iblisnya. Mereka pun kembali ke istana Tianyong. Sang Master mengatakan yang mengejutkan bahwa dia telah mengerahkan seluruh kesaktiannya, namun hanya bisa menyegel mereka selama 3 hari. Hanya ada satu cara untuk menghentikan mereka, yaitu Tusu harus mendapatkan kembali kekuatan pedang Penji. Dan hanya King Su sebagai titisan Dewi Nuwa yang mampu membangkitkan kekuatan tersebut. Tak ditunda lagi, mereka pun membuka pembatas lingkaran api untuk mendapatkan kekuatan Penji kembali. 我一定要拿到粉剂。我等你回来。 Pedang Penji tak mengenali lagi Tusu karena energi negatif dalam tubuhnya sudah hilang. Dan tiba-tiba muncul naga hitam penjaga pedang Penji. Tusu tak sadarkan diri, sedangkan King Su tak mampu lagi bertahan. Dan akhirnya pembatas pun tertutup, yang berarti Tusu tak bisa kembali lagi dan dianggap telah tewas. King Su pun pergi akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan dunia. King Su mengumpulkan seluruh pendekar dan petingginya untuk bersiap melawan Sugong dan pasukan iblisnya. Dan akhirnya... Master Ji Yi yang sedang bersemedi memulihkan tenaga dalamnya akhirnya harus turun tangan lagi untuk mengulur waktu. Dia meyakini bahwa Tusu masih hidup dan akan kembali. Master Ji Yi kalah dan terluka parah hingga tak lama dia pun tewas. Jiwanya menjadi pedang dan melesat memasuki dimensi lingkaran api memasuki raga Tusu.
Akhirnya Tusu berhasil mendapatkan kembali pedang Penji dan kekuatannya, sementara Kingsu dan Xiangling masih berusaha sekuat tenaga menghadapi Sugong. Kekuatan Sugong semakin dahsyat hingga mereka berdua pun tak mampu menandinginya. Kingsu menyelamatkan Xiangling sementara dirinya terjatuh ke dasar lembah. Namun tiba-tiba Susu. akhirnya Tusu kembali akan menghadapi dua kekuatan besar sekaligus. Sugong murka karena naga hitam yang dia lindungi sejak dulu mengkhianatinya memihak kepada Tusu. Akhirnya dua kekuatan besar dalam satu raga mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dan tiba-tiba muncul Sun Pang mencoba menyadarkan Sugong bahwa Ciu sedang mengelabuinya. Namun Ciu berhasil meyakinkan Sugong hingga dia tak bisa mengendalikan amarahnya menghabisi kekasihnya sendiri. Setelah kematian Sun Pang yang disebabkan oleh dirinya sendiri, akhirnya Sugong sadar dan tak akan melawan Tusu lagi dan membatalkan kerjasamanya dengan Ciu. Sontak saja membuat Ciu sangat murka. Sugong pun memberikan setengah jiwanya kepada Tusu agar bisa menghadapi Ciu dengan kekuatan pedang Penji yang utuh. Kini Tusu menjadi dewa pedang dengan kekuatan tanpa batas. Akhirnya Tusu berhasil memusnahkan Ciu. Dunia pun menjadi terang kembali, damai dan terbebas dari ancaman mematikan. Jing Tai kini menjadi ketua sekte Tianyong yang didampingi oleh Xiangling. Sementara Tusu menghabiskan hidupnya bersama Kingsu di lembah bunga persik. Dan kisah film pun berakhir.要在眼前快意安，守护长生活，我为君狂狂。